Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran PPKN untuk pertemuan kita yang keempat. Kalau minggu lalu anak-anak sudah belajar materi tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Kalau minggu lalu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. 3 dimensi ini dimensi apa-apa saja. Yang pertama, dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Hari ini kita akan membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Anak-anak tentu masih mengingat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila ini sendiri merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya antara sila yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini mereka tidak dapat dipisahkan karena sila yang pertama sampai sila yang kelima ini mereka saling berkaitan satu sama lain. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila ini tidak dapat diubah. Kenapa tata urutan Pancasila ini tidak dapat diubah? Karena dapat menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. Pancasila sebagai ideologi terbuka membawa pengaruh terhadap berubahnya nilai-nilai instrumental dan praksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun nilai-nilai Pancasila itu sendiri tidak dapat berubah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik ini sendiri meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pembangunan di Indonesia sebagai negara modern. Indonesia ini dikatakan sebagai negara modern. Salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pembangunan negara Indonesia sebagai negara modern salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya, lembaga negara ini kemudian dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan lembaga. Pengembangan lembaga negara ini kemudian dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat, menciptakan lembaga baru, atau mencontoh lembaga negara lainnya. Adapun lembaga negara baru sesuai dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah yang pertama DPD, yang kedua MK, yang ketiga KY. Lembaga baru inilah yang harus sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi di sini artinya DPD, MK, dan KY adalah lembaga-lembaga baru yang harus sesuai dengan sistem pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bangsa Indonesia ini sendiri menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukan hak asasi manusia yang mengutamakan kebebasan individu atau mengutamakan
kewajiban tanpa menghargai hak asasi individu itu sendiri. Namun, hak asasi manusia itu sendiri menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contohnya, kita sebagai warga negara Indonesia yang baik tentunya mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik adalah yang pertama, membayar pajak. Membayar pajak ini seperti kalau engkau yang punya kendaraan pribadi, engkau sudah harus membayar pajak motor atau mobil. Yang berikut itu adalah kewajibanmu. Kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Hak kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Hak kita sebagai warga negara Indonesia adalah hak mendapatkan perlindungan. Hak asasi manusia harus dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi yang negara kita kembangkan ini sendiri adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini sendiri adalah suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai budaya-budaya bangsa. Artinya, nilai-nilai yang diambil yang terdapat dalam Pancasila ini sendiri, nilai-nilai yang diambil dari dalam negara Republik Indonesia. Artinya nilai-nilai yang diambil dari nilai-nilai budaya bangsa. Demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem oposisi yang kemudian saling menjatuhkan serta mengutamakan kepentingan individu dan golongan. Sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan demokrasi yang dikembangkan di Indonesia. Pemilihan umum yang memilih pemimpin sudah dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia sejak dahulu. Bentuk itu kemudian dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di berbagai negara seperti partai politik, kampanye, dan sebagainya. Namun pemilihan umum yang terjadi itu sendiri harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan pada Pancasila. Nah, hukum nasional ini harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam negara Republik Indonesia. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari sumber segala hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku itu sendiri kemudian tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, berbicara tentang pemilihan umum, contoh dari pemilihan umum. Oke, baik. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan Ibu akan memberikan salah satu contoh proses pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah. Contoh daripada proses pelaksanaan demokrasi di lingkungan sekolah ini adalah proses pemilihan umum ketua OSIS yang dilakukan secara langsung
atau yang dipilih secara langsung oleh anak-anak. Nah, pada saat pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini diharapkan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Artinya, anak-anak pada saat pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS harus tetap mengutamakan nilai kejujuran. Nilai kejujuran yang dimaksudkan oleh ibu adalah pada saat pemilihan anak-anak harus memperhatikan antara jumlah siswa yang ada dan jumlah suara yang anak-anak berikan pada saat pemilihan ketua OSIS. Jangan sampai terjadi ketika sudah dihitung jumlah suaranya, jumlah tersebut kemudian berbeda dengan jumlah siswa yang ada. Ketika membandingkan jumlah suara dan jumlah siswa yang ada sangat jauh berbeda, maka secara tidak langsung anak-anak sudah melakukan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS secara tidak jujur. Nah, kalau sudah melakukan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS secara tidak jujur, berarti secara tidak langsung anak-anak sudah melakukan pemilihan umum tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya anak-anak tidak mengutamakan kejujuran. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Nah, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi ini, sistem perekonomian dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai Pancasila ini sendiri ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. Nah, bunyi atau isi dari pasal 33 ini sendiri adalah yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, prinsip keadilan, prinsip kelanjutan, dan wawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, di sini contoh daripada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi ini seperti koperasi sekolah. Nah, di sini contoh dari perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi ini yaitu koperasi. Koperasi ini sendiri sebagai suku guru perekonomian berdasarkan pada Pancasila. Berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun dalam bentuk pengaruh asing dapat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam masyarakat saat ini sudah dikenal dengan bank, supermarket, dan lain-lain. Bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan sebagaimana. Bank, supermarket, mall, bursa saham, dan perusahaan itu sendiri merupakan semua lembaga perekonomian yang dapat kita terima sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional ini sendiri adalah terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, berdasarkan pada Pancasila.
Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita ini sendiri selalu mengalami perubahan sosial dan perubahan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Artinya, sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia harus terus dikembangkan lebih maju dan lebih modern lagi. Oleh karena itu, proses modernisasi ini perlu dikembangkan. Modernisasi ini tidak berarti westernisasi. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia harus dikembangkan lebih maju dan lebih modern. Oleh karena itu, modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernisasi. Nah, westernisasi, apa itu westernisasi? Westernisasi ini sendiri adalah proses di mana kehidupan masyarakat ini sendiri kemudian meniru gaya budaya barat. Meniru gaya budaya barat ini seperti gaya berpakaian. Gaya berpakaian ini seperti yang kita tahu bahwa kita orang Indonesia ini sendiri mulai berpakaian seperti ke barat-baratan, mulai berpakaian terbuka, mulai mengenal celana umpan, baju tali satu, ada yang bahkan memakai baju tanpa tali ya. Nah, itu gaya berpakaian. Nah, tingkah laku. Tingkah laku ini yang perlu anak-anak perhatikan. Nah, karena tanpa disadari anak-anak ini kemudian meniru secara tidak langsung, anak-anak kemudian sudah berperilaku seperti kebarat-baratan. Westernisasi ibu sudah jelaskan tadi ya, contoh-contohnya seperti apa, arti kata dari westernisasi itu apa. Nah, namun modernisasi tidak berarti westernisasi, namun harus lebih diartikan sebagai sebuah proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat itu sendiri harus berdasarkan pada Pancasila, seperti nilai kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, harus terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Dengan demikian, nilai-nilai sosial dari luar seperti semangat kerja keras, kedisiplinan, sikap ilmiah, itu kemudian dapat diterima sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sikap feodal, sikap eksklusif, sikap kedaerahan yang sempit, serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kemudian perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan contoh kebudayaan asing yang dapat memperkaya budaya bangsa. Yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam,
kegiatan keamanan lingkungan atau Siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Di beberapa daerah juga terdapat lembaga-lembaga masyarakat atau lembaga adat yang bertugas untuk menjaga keamanan masyarakat, seperti pecalang di Bali. Nah, pecalang di Bali ini mereka bertugas untuk menjaga keamanan. Lembaga itu kemudian dibentuk oleh masyarakat untuk menjaga lingkungan masyarakat. Dari penjelasan di atas, di sini sudah dapat dibuktikan bahwa Pancasila ini kemudian dapat menampung dinamika dan perkembangan masyarakat. Pancasila bukanlah ideologi tertutup. Pancasila ini dapat menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak bersifat kaku. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga dapat dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Oke, baik anak-anak, sekian penjelasan Ibu. Nah, di sini tugas anak-anak adalah yang pertama, anak-anak wajib meringkas setiap penjelasan yang sudah Ibu jelaskan. Ringkasan itu akan engkau tulis di dalam buku catatanmu. Nah, buku catatanmu itu yang akan Ibu periksa. Jadi di sini bagi siswa-siswi semua, ketika Ibu menjelaskan, engkau harus punya catatan.